sejuk, hijau, indah, dingin. Apakah memang harus membayar? Taman Hutan Raya Raden Suryo ini terletak di Jawa Timur, tepatnya di perbatasan Mojokerto dan Batu. Setelah sekian lama, jalur ini menjadi jalur alternatif menuju Malang ataupun sebaliknya menuju Mojokerto. Pada tahun ini jalur ini diberikan retribusi. Udahlah ya, capek ngomong kayak gitu. Intinya kita diskusi aja mengenai kebijakan yang sudah diterapkan. Oke, kalau kita ngomong edaran yang ada, ini tertulis UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 13 tahun 2019 tentang retribusi daerah. Maka setiap kendaraan yang masuk ke dalam kawasan Tahura atau kepanjangannya itu Taman Hutan Raya dikenai retribusi satu kendaraan roda 4 sebesar Rp5.000 per unit. 2 kendaraan roda 2 sebesar Rp3.000 per unit. Sebenarnya keberatan juga sih, karena jalur favorit untuk pulang sebenarnya. Kalau dihitung-hitung ya sebulan, kalau pulang naik motor berarti sebulan itu 4 minggu ya. PP nanti Mojokerto Malang 3.000 kali 2 kali 4 berarti 3.000 kali 2 6.000 kali 4 24.000 sebulan. Tapi sebelum kita protes, lebih baiknya kita baca peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang retribusi daerah. Kita langsung browsing aja, kita cari peraturan daerah nomor 13 tentang retribusi daerah. Nah, ini setelah tak cari ketemu, dapat nih peraturan Gubernur Jawa Timur, peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah. Setelah saya baca-baca penjelasan tentang retribusi untuk Tahura Raden Suryo, di sini tidak tertulis sih. Saya nggak tahu yang diedarkan ini emang benar udah versi full atau cuma sebagian, karena yang tak dapat ini yang ada di internet kepotong-kepotong sepertinya. Kalau emang teman-teman punya yang versi full, nanti bisa komen di sini ya, di YouTubeku. Untuk yang versi yang tak dapat, nanti tak share linknya juga di deskripsi YouTube. Tadi kan dibahas untuk peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 ya. Jadi kan Perda Pemprov Jatim yang nomor 13 ini menjelaskan bahwasanya ada perubahan kedua dari Perda Pemprov Jatim nomor 1 tahun 2012. Sekarang mari kita lihat apa isinya dari Perda yang nomor 1 tahun 2012 ini. Apakah ada tentang keterangan Tahura untuk Raden Suryo,
Nah, sebelum kita baca-baca seterusnya, kita harus mengerti pengertian dulu dari SKRD, SKRDLB, dan STRD, karena di depan nanti ada pengertian itu. Bab 2 ini ada objek, golongan, dan jenis retribusi di pasal 5. Nah, pasal 5 ayat 1 ini ada objek retribusi perizinan tertentu adalah perizinan tertentu oleh pemerintah provinsi kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, aku nggak tahu sih Tahura Raden Suryo itu termasuk sumber daya alam yang dimanfaatkan apa enggak. Nah, di sini ada keterangan Dinas Kehutanan Jawa Timur di bab 5 bagian ke-1. Karena setahu saya UPT Taman Hutan Raya itu dinaungi sama Dinas Kehutanan. Nah, untuk bab 7 ini ada wilayah dan tata cara pemungutan. Retribusi yang terutang dipungut di wilayah provinsi. Pasal 64 yang nomor 1, retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dibersamakan. Nomor 2, dokumen lain dibersamakan itu karcis, kupon, dan kartu langganan. Hasil pemungutan disetor ke kas umum daerah secara bruto. Jadi kalau ada pungutan retribusi itu emang ada dokumennya ya, entah karcis atau sesuatu sebagai bukti pungutan. Kalau menurut peraturan daerahnya. Nah, sebenarnya retribusi itu ada keringanan kalau memang keberatannya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya di bab keberatan itu bisa diajukan ke gubernur, tapi sesuai syarat dan ketentuan. Jadi nanti sesuai aturannya, kalau memang keberatan itu diterima oleh gubernur, nanti ada pengembalian dana atau retribusi yang sudah ditarik kalau menurut peraturan. Nah, di bab bagi hasil retribusi ini ternyata ada poin di mana disebutkan hasil pungutan untuk dinas kehutanan atau retribusi. Jadi di situ ada penjelasan tentang wisata dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Tahura Raden Suryo. Nah, di situ ternyata retribusi itu akan diberikan sebesar 7% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten kota. Nah, di bab ketentuan penutup ini ada poin di mana dijelaskan ada peraturan daerah Prof Jatim nomor 8 tahun 2020 tentang pengelolaan Tahura Raden Suryo. Setelah ini kita coba cek peraturan itu ya, apakah ada keterangan untuk retribusi dan nominalnya, serta tujuan retribusi itu kemana dan manfaatnya untuk apa.
Nah, sekarang kita udah buka Perda Pemprov nomor 8 tahun 2002 tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Mari kita lihat apa isinya. Di sini dijelaskan untuk maksud dan tujuan. Di pasal 2 ada pengelolaan tahura dimaksudkan untuk terciptanya suatu sistem pengelolaan yang optimal berdasarkan fungsinya. Untuk yang pasal 3, pengelolaan tahura itu bertujuan untuk terdamainya kelestarian tahura serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia dan seterusnya. Teman-teman juga harus tahu di sini ada bab perizinan ya. Ternyata memang hutan tahura ini boleh diizinkan untuk pariwisata dari perda yang ada melalui tata cara yang khusus ya. Di situ ada beberapa jenis pariwisata, ada akomodasi, ada penginapan remaja. Wow, mantap. Nah, terus ada keterangan yang lainnya juga. Jadi memang kalau dibaca-baca ternyata tahura ini diizinkan untuk pariwisata alam ya. Jadi boleh. Makanya sekarang kan banyak wisata juga di daerah hutan raya Raden Suryo ini. Yang paling baru itu ada tempat foto, itu namanya apa ya, lupa aku. Lah, ini yang kita cari di bab 5 pungutan, karcis masuk dan iuran objek wisata alam. Jadi di sini ada keterangan ya, pungutan karcis masuk tahura sekali masuk sebesar. Nah, untuk pengunjung wisata lokal itu 2.500, untuk yang mancanegara 20.000. Sedangkan untuk roda 2 harganya 2.500, roda 4 10.000. Nah, keterangan lain juga. Tapi aku nggak tahu sih untuk masuk ke kawasan tahura itu apakah juga termasuk sudah masuk objek wisata ya, karena sebelumnya kan memang nggak ada tarif untuk hanya sekedar lewat jalurnya yang masuk tahura itu. Kalau memang untuk menuju wisata kayak Watu Ondo, terus wisata foto itu memang ada tarifnya sih. Tapi kenapa sekarang kok untuk melewati jalur tahura saja sudah ada retribusi? Nah, ini apakah memang masuk di pungutan tersebut atau memang masuk wilayah tahura itu sudah dianggap memasuki wilayah pariwisata ya, atau objek wisata yang dimaksud tadi. Nah, mungkin itu sih diskusi kita. Jadi memang kesimpulannya di dalam tahura itu memang ada pengelolaan dari pihak dinas kehutanan supaya untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Sedangkan untuk apa ya, untuk retribusi sendiri dari perda yang ada saya masih belum puas sih sebenarnya. Kalau memang teman-teman ada masukan atau dari teman-teman hukum
yang mengerti dari hukum perda yang ada ini bisa komen-komen di bawah ya. Kita bisa sharing supaya nanti retribusi yang ada saat ini yang sudah diterapkan ini tepat sasaran atau memang digunakan untuk selayaknya